350 tahun lamanya, Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda telah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu. Tak ada kesempatan untuk berunding, memahami keadaan bangsa, dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda telah berhasil memecah belah persatuan. Dan Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan, pemerintah Hindia Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah. Salah satunya Gedung Stovia yang ada di Batavia, sebutan Jakarta masa itu. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan, sehingga lahirlah pelajar-pelajar, bahkan mahasiswa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Buah dari pemikiran itu, Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga ke seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai baru seperti Sarekat Dagang Islam yang menjadi Sarekat Islam pimpinan Cokroaminoto, Partai Politik Indische Partai oleh R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dawas Deger. Tri Koro Darmo yang diprakarsai oleh Satiman Wiryo Sanjoyo yang kemudian berubah nama menjadi Yong Yava. Dari timur lahir Yong Ambon, kemudian Yong Celebes, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, tokoh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga tak ketinggalan membuat pergerakan. Pada 15 November 1925, diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh Yong Yava, Yong Sumatranen Bon, Yong Ambon, Yong Bataksbon, pelajar Minahasa, Sekar Rukun, dan peminat perorangan untuk membentuk panitia Kongres Pemuda pertama. Kelanjutan dari pertemuan itu adalah terselenggaranya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Dalam kongres ini diusulkan untuk mengadakan fusi atau peleburan di antara begitu banyak organisasi pemuda di tanah air untuk menyatukan visi. Belum adanya kesepakatan mengenai pembentukan fusi organisasi mendorong diadakannya Kongres Pemuda kedua. Kongres yang diketuai oleh Sugondo Joyopuspito ini diselenggarakan pada 27 dan 28 Oktober 1928 di sebuah rumah di Jalan Keramat 106 Jakarta yang dulunya berfungsi sebagai tempat pondokan dan tempat berkumpulnya Yong Yava. Hari itu, 28 Oktober 1928, seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Sebelum putusan Kongres dilaksanakan, W.R. Supratman memperdengarkan lagu gubahannya
yang berjudul Indonesia Raya lewat ayunan biolanya. Inilah saat pertama kalinya lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia, dikumandangkan di hadapan publik. Seluruh peserta kongres yang hadir tampak terpukau dan tersihir dengan alunan biola W.R. Supratman serta lagu Indonesia Raya yang begitu agung. Tibalah akhirnya pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda kedua dan tersatukan oleh satu ikrar bersama, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga.